Gimana? Mau dilanjut sekarang apa? Sekarang lanjut aja ya. Bismillah. Masa susu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ala ni'matil iman. Alhamdulillahi ala ni'matil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah orang sedayana tiasa ngarumpul ngariung dina bumina Pak Taryanto yang saya sendiri juga tidak menduga bakal kesini, karena tadi pagi saya juga tidak menduga Pak Purwanto ke rumah saya juga. Sesuatu yang sangat tidak biasanya ya Pak Purwanto ya. Alhamdulillah, dan mohon maaf kepada Pak Taryanto yang sudah merepotkan kedatangan kami semuanya. Insyaallah kita akan lanjut amaliyah pada malam ini. Insyaallah, karena ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala melalui guru kita yaitu Bapak Ustadz Konsistermo untuk selalu senantiasa menghidupkan apa yang menjadi sudah dicontohkan oleh beliau guru kita. Senantiasa kita harus senantiasa mengikuti atau menuturkan semua gerak-gerik beliau, itu sudah sangat sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita harapannya juga menjadi penerus mengikuti amaliyah baik agama, sosial, pendidikan, budaya dan sebagainya. Itu senantiasa kita bisa mengikuti apa yang menjadi langkah-langkah beliau. Insyaallah tadi sudah kita rembukan dan sebagainya. Insyaallah nanti pada saatnya akan memanggil hati setiap umat muslim baik di Simbar maupun di Sadahayu maupun di Tembong. Kita memanggil, Allah memanggil panjenengan semuanya, hati nurani panjenengan semuanya untuk senantiasa mari kita berbuat baik sebaik-baiknya mumpung kita masih hidup, mumpung kita masih ada di bumi ini, sehingga itu senantiasa agar kita mendapatkan bimbingan dari Allah. Kita juga harus ada amaliyah. Yang namanya syariat itu butuh taat, yang namanya hakikat itu butuh pengorbanan. Jadi kalau hakikat jenengan ingin masuk pintu hakikat dan makrifat tanpa ada pengorbanan, itu sama aja omong kosong ya Pak Purwanto nggih. Ya, jadi nek syariat itu butuh taat toh Pak nggih. Salat 5 waktu tepat waktu, puasa, zakat. Tetapi kalau panjenengan ini ingin masuk ke dunia hakikat dan makrifat, sudah pasti jadilah dunianya orang-orang yang harus berkorban harta, berkorban tenaga dan sebagainya. Itulah karena apa? Sebagai wujud yang namanya manusia berjalan menuju hakikat makrifat itu semakin dia melepaskan cinta duniawinya, sehingga yang ada dalam hatinya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dunia dicopot dari hatinya dan Allah dimasukkan dalam hatinya. Makanya butuh pengorbanan Pak nggih. Untuk mengeluarkan dunia dari hatinya itu pengorbanan. Butuh pengorbanan. Kalau enggak pernah engkau keluarkan pengorbanan, maka dunia itu akan selalu bercokol dalam hatimu. Ketika dunia terus bercokol dalam hatimu, maka kegelapan dalam hati itu sudah suatu kepastian. Sehingga Allah itu tidak pernah jengleh-jengleh dalam hatimu. Allah yang begitu nyata, Allah yang begitu jengleh-jengleh itu tidak terlihat, bahkan tidak terasa dalam hatimu. Karena yang ada, yang kita lihat, yang kita puja-puja adalah duniawi ini, harta tahta wanita, sehingga apa? Sehingga itu tadi, kita tidak masuk ke dunia hakikat, apalagi makrifat menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka ayo tanggapi dengan hal positif ketika Allah memanggil. Ini bukan panggilan saya pribadi, terus terang bukan. Saya menganggap Pak Purwanto tadi pagi datang ke rumah saya dengan berbicara seperti itu, menyampaikan keluh kesahnya untuk memiliki hajat merehab saudara kita kaum muslimat di Majenang sana yang bukan desa kita, bukan santri Bapak ibaratnya. Coba ini bagaimana keterpanggilan hati kita. Saya menganggap itu adalah Allah, melihat Allahnya. Ketika Pak Purwanto datang ke rumah saya itu saya melihat Allahnya. Saya tidak melihat Pak Purwantonya. Ketika saya melihat Pak Purwantonya mungkin lebih baik saya mengatakan saya tidak mampu gitu, atau saya tidak bisa. Tetapi saya yakin saya lihat Allahnya, Allah yang mendatangkan, memberikan ujian, memberikan PR bagi kita semuanya. Apakah nanti kita bisa atau enggak, itu semua sudah dalam genggamannya Allah. Jadi kita tidak usah takut.
Insya Allah selama kita bersatu, selama kita sama-sama maju, tidak ada yang ringan. Karena semua itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu syariat butuh taat, hakikat butuh apa tadi? Pengorbanan. Kalau tidak pengorbanan berarti kita tetap di syariat, tidak bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu sedikit mukadimah. Izinkan kita sama-sama mengkaji ayat Allah dalam hadis Riyadhus Shalihin, yaitu pasal larangan sombong dan membanggakan diri. Firman Allah, qala Allah Ta'ala, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Yang artinya jangan mensucikan diri. Fala tuzakku, jangan mensucikan diri. Anfusakum. Fala tuzakku anfusakum, jangan mensucikan diri. Fala, jangan, tuzakku, mensucikan, anfusakum, dirimu sendiri. Huwa, dia Allah, a'lamu, yang lebih mengetahui, bimanit taqwa, siapakah yang lebih bertakwa. Siapa yang tertampar dengan ayat ini? Ya, saya yang berbicara sendiri. Kenapa? Kebanyakan manusia itu ketika merasa suci, itulah titik bahwa dia sedang dihinakan Allah. Ketika manusia itu merasa sudah lebih suci dibanding yang lain, ketika itulah dia sedang dihinakan oleh Allah. Ya, berarti Allah melarang kita untuk sombong di situ. Kita merasa suci, itu sudah termasuk kesombongan. Jangan mensucikan diri. Ya Allah yang lebih mengetahui siapakah yang lebih bertakwa. Cek orang harus bertakwa gitu ya. Ya, melihat orang lain yang enggak ke masjid, melihat orang lain yang masih bakar dupa, melihat orang lain yang mungkin masih mungkin berpakaian belum tertutup. Itu cek orang muncul dalam hati nafsu mengatakan aku yang paling suci. Itu namanya nafsu. Dan Allah melarang ini termasuk maksiat hati, Pak, nggih. Maksiat hati. Dan rata-rata kita di sini tapi tidak sadar, Pak. Ya, ketika kita ceramah seperti ini, termasuk saya sendiri, itu nafsu terus nguber saya. Ya, saya lebih alim dibanding panjenengan semua. Itu terus terang aja, itu terus nafsu menguber-nguber, ya, nguber-nguber terus. Tapi bagaimana ketika hati selalu sadar kepada Allah, kembalikanlah bahwa yang bicara ini adalah Allah, yang keluar dari mulut ini adalah dari Allah juga. Sehingga tidak muncul dalam hati akulah yang paling berilmu. Caranya gitu, Pak. Semuanya itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua adalah milik Allah dan kembali kepada Allah, jangan kembali pada diri kita. Ya, artinya apa? Agar kita tidak muncul kesombongan dalam diri, maka tajalikanlah kepada Allah. Artinya apa? Semua aktivitas kita jangan engkau akui, itu adalah aktivitas engkau. Semua itu adalah aktivitasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh nyangkul aja atau bikin kayu besok. Pak Taryanto disambat besok sebagai ketua panitia rehab ya. Katakanlah dalam hati muncul, aku yang bisa membuat kuda-kuda gitu ya. Dalam hati muncul gitu, itu sudah nafsu, Pak. Nggih. Harusnya munculnya apa? Ya, munculnya adalah Allah yang memberikan aku kekuatan, sehingga tanpa kekuatan Allah aku tidak bisa apa itu yang diharapkan muncul itu. Jangan cuma berhenti di akunya. Paham nggih, Pak nggih? Ya, jangan berhenti di akunya. Nek terus engkau seperti itu ya, itu engkau tidak akan berhakikat dan marifat kepada Allah, tidak akan. Karena nafsu terus gondeli di situ, akunya yang engkau tunjukkan, lupa bahwa Allahnya gitu loh. Ya, jadi ketika engkau mengakui bahwa kekuatan kemampuan itu dari dirimu sendiri, maka engkau akan pelit, Pak. Pelit, sombong, riak, muaranya gitu, Pak. Contoh, Pak Taryanto bisa bikin kuda-kuda. Ya, wong kuring ke belajar gak hesek ya. Biasanya dibayar punten ya, Pak ya. Punten ya. Kudu embret dan sebagainya. Kok ini dipanggil enggak membayar katakanlah. Lah ini karena merasa kemampuan dari dirinya, karena dia merasa memiliki kemampuan loh, Pak.
memiliki memiliki kuwata atau kekuatan, ya. Padahal jelas-jelas ketika merasa seperti itu sudah bertentangan dengan tauhid bahwa Tuhan itu hanya Allah. Berarti engkau sedang menuhankan kekuatan dirimu sendiri. Sehingga apa? Ketika Allah memanggil, Pak Taryanto, ayo besok tenagamu tak butuhkan gitu loh Allah. Coba ketika Allah memanggil itu gimana yang muncul dalam hati Pak Taryanto? Apakah ini loh aku yang bisa sehingga eman teuing gitu ibaratnya teh. Paham nggak Pak? Ya, jadi lupa bahwa kalau nggak diberi kekuatan itu kamu tuh tidak bisa apa-apa gitu. Harusnya menyadari ke situ. Sehingga aku harus memanfaatkan kekuatan yang Allah berikan ini demi kebaikan dan kemaslahatan umat. Tahu nggak kalau yang namanya kita berbuat baik untuk orang lain itu pasti akan kembali pada diri sendiri, itu udah pasti nggih. Udah pasti. Jadi ingat bahwa semuanya itu kita dilarang untuk bersombong diri atau membanggakan diri itu di situ. Mengakui semua itu perannya aku, lupa bahwa semua itu adalah perannya Allah Subhanahu wa taala. Jangan mensucikan diri. Allah lebih mengetahui siapa yang lebih bertakwa. Kita dicek orang, kalau kita merasa kita golongan ahli tauhid itu wis dosa, Pak. Kita udah ngaji ke Pak Kliwon, Pak Ustadz ya. Kita sudah golongan ahli tauhid. Itu aja muncul gitu. Itu dilarang jelas-jelas di sini kok. Jangan mensucikan diri, ya kan? Allah tuh mengetahui siapa yang lebih bertakwa, kondisi hatimu meskipun kau mengaku bertauhid ya. Tahu betul kondisi engkau tuh gimana hatimu. Namanya orang bertauhid itu sudah tidak mungkin, Pak. Contoh gini, Pak. Kita datang capek-capek, ya. Terus masuk ke dalam rumah, ke dapur. Yang dibuka di atas meja itu cuman nasi sama apa katakanlah sayur kemarin katakanlah ya. Terus capek-capek gayangannya makan enak, yang muncul seperti itu gerundel nggak? Gerundel nggak? Nah gerundel itu berarti kita belum bertauhid, Pak. Berarti kita belum bisa menerima apapun yang dihadapkan oleh Allah kepada kita. Ini kalau bisa jangan ketinggalan sedikit pun apa yang kita sampaikan. Kalau yang tidur nggak apa-apa, nanti lihat di YouTube. Ya, saya kasih tahu nanti. Insyaallah ditayangkan demi biar nggak ketinggal. Jadi ternyata salah satu maksiatnya hati adalah ketika getek hati, aku yang paling suci, aku yang lebih beriman, aku yang lebih bertauhid, aku yang lebih berilmu, aku yang memiliki kekuatan, aku yang memiliki kepintaran, aku yang memiliki kepandaian, aku yang memiliki akunya itu loh, Pak. Nah, sering saya mengatakan seperti ini kan, ternyata cocok dengan ayat ini kan, loh gitu. Jadi tidak mengada-ngada, Pak, gitu. Ketika engkau masih terus menggoncei itu akunya itu tinggi, itu nanti Allahnya nggak akan masuk, Pak. Allahnya itu nggak akan terlihat oleh kita, gelap poe gitu. Jadi insya Allah kita malam ini semakin mengurangi perasaan-perasaan seperti itu ya, maksud hati seperti itu. Salah satu bentuk maksud hati juga itu gini, Pak, merasa aman dari azab Allah itu juga maksud hati. Merasa aman dari azab Allah, Pak Purwanto. Contoh, saya mah besok nggak ikut ngerehat katakanlah. Saya mah mual di azab ku Allah gitu Lin. Itu merasa gitu itu udah maksiat hati, Pak. Ya, merasa aman gitu, merasa aman dari azabnya Allah itu juga maksiat hati. Sehingga apa? Saya aman dengan maksiat saya terus-terusan dengan maksiat saya gitu loh. Itulah salah satu bentuk maksiat hati juga seperti itu. Mungkin kita nggak ada yang ditegur sama Allah itu gitu. Lanjut. Firman Allah, wa qala ta'ala innama sabilu 'alal ladina yadlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighairil haqq ulaika lahum adzabun alim. Sebenarnya ada jalan pembalasan bagi mereka yang berbuat aniaya dan mengacau di atas bumi dengan tiada hak. Mereka akan menerima siksa yang pedih. Jelas ya. Berarti yang berbuat aniaya dan mengacau di bumi tidak ada hak
dan mereka menerima siksa yang pedih. Ya, siksa dan pedih itu jelas di dunia juga siksa, di akhirat apalagi, karena akhirat itu, dunia ini gambaran akhirat nanti. Dunia kita ini gambaran akhirat nanti Pak, nggak usah jauh-jauh nanti akhirat kita seperti apa Pak Taryanto. Lihat dari sekarang aja Pak Purwanto bisa mengukur nanti saya surga atau neraka itu bisa ada gambaran Pak. Sekarang kalau hatinya masih gemengsengan, masih protes, masih itu tadi penyakit hati yang seperti itu, mengaku-ngaku tadi itu kekuatan, mengakui kekuatan kita gitu loh Pak, itu juga masih termasuk maksiatnya hati, sehingga tiada hak mereka akan menerima siksa yang pedih. Berarti orang-orang yang tadi merasa dirinya suci itu, nauzubillah, ini sangat lembut banget Pak, dosa yang sangat lembut banget ini Pak, betul ya. Betul, bahkan yang ngomong ini saja masih sangat sulit seperti itu untuk membebaskan hal itu. Oke, ya kita belajar bareng-bareng sama-sama. Gretek itu loh Pak, aku merasa paling ini dan sebagainya, ingin diwahkan, ingin diorangkan, ingin dihormati, aku ketua RT, aku ingin diikuti ini itu loh Pak, itu harus dilenyapkan Pak. Datang saya harus disuguh gini, nah itu sesuatu yang seperti itu harus betul-betul kita lenyapkan. Jadi mensucikan diri itu, merasa diri paling suci itu, dia sudah merasa kastanya lebih tinggi dari yang lain, merasa kastanya lebih tinggi dari yang lain. Itu contoh, saya datang ke sini aja malam ini ya, duduk di sini. Ketika dalam gretek hati saya lebih berilmu dari panjenengan, wes jelas ya, tiada hak dan menerima segala pedih itu jelas Pak. Ketika saya nggak bisa menetapkan hal itu ya, saya lebih berilmu. Padahal ilmu itu cuma dari Allah, cuma lewat tok gitu loh Pak. cuman titipan dari Allah. Kita merasa duduk di sini kok saya lebih berilmu dari semuanya. Saya belum bisa mengalahkan itu aja. Itu berarti hati saya masih jauh dari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, jadi semakin hari semakin sadar bahwa nafsu itu sangatlah lembut sekali. Yang terakhir, ayat terakhir, cukup 3 ayat saja. Wa an Isa Iyadhi bani Khimarin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha awha ilayya an tawadhu hatta la yabghi ahadun ala ahadin wa la yabqaru ahadun ala ahadin. Riwayat Muslim. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadamu supaya kamu bertawadhu nih, hingga tidak seorang menganiaya pada orang lain dan tidak seorang menyombongi orang lain. Berarti perintah terakhir kita harus tawadhu. Nih, berarti malam ini kita belajar tawadhu Pak. Sulit Pak. Bahkan kita ke istri, ke anak saja masih sering nggak bisa tawadhu ya, benar nggak? Karena masih ada kita gretek, aku sebagai pemimpin keluarga, aku sebagai rajanya, aku yang menghidupi engkau, kamu harus menyembah saya. Apa bedanya dengan Fir'aun? Apa bedanya Fir'aun Pak Purwanto? Aku rajanya di rumah ini, aku yang menghidupi engkau, memberi rezeki engkau. Kalau bukan saya yang embret dan memberikan kamu uang, kamu mual hirup. Kamu harus menyembah saya, menuruti semua omongan saya. Ketika saya menyuruh kamu membuatkan kopi, kamu harus siap sedia, tidak boleh menolak sedikit pun, karena itu adalah suatu kewajiban yang saya perintahkan. Itulah Fir'aun. Seyogianya seperti apa? Kasih sayang Pak. Kok istri kalian capek, ya kita jangan marah, kita bikin sendiri, gitu loh Pak. Dan jangan gerundel bikin sendiri pun. Jadi yang tepat adalah kasih sayang kepada istri itu. Jangan kau terapkan sistemnya Fir'aun. Tawadhu berarti kan wujud dari Rahman Rahimnya Allah, wujud dari kasih sayang kita kepada semua manusia, sehingga kita harus tawadhu ya kepada istri, anak, teman, tetangga, saudara ya. Sulit, ini sangat sulit. Jadi ilmu malam ini sangat sulit. Tak prakteknya Pak. Ngomong kayak gini mah gampang ya, ngomong kayak gini mah gampang tapi nanti prakteknya sangat sulit ya. Insyaallah Allah meridai ya, semoga Allah meridai kita semuanya.
Ya, bukti hati yang tawadhu apa? Ketika dia sudah tidak lagi merasa dirinya di atas yang lainnya. Wis itu minimal. Tempatkanlah dirimu serendah-rendahnya sehingga tidak ada lagi orang yang mampu merendahkanmu. Tempatkanlah dirimu sehina-hinanya. Ya, jangan menempatkan dirimu sesuci-sucinya. Ya, nanti Allah akan merendahkanmu. Tapi tempatkanlah hatimu serendah-rendahnya. Ya, jangan kau tetap, oh ini aku RT-nya, ini aku alim ulamanya, ini aku pejabatnya. Tapi letakkanlah hatimu serendah-rendahnya. Kok di situ ada orang yang katakanlah orang yang biasa, letakkan yang di bawah itu gitu loh. Sehingga sirna dalam hati ingin dihormati, dihargai, ingin dipuji, itu sirna, Pak. Karena engkau sudah meletakkan hatimu serendah-rendahnya di antara ini, sekaum ini. Kalau katakan ini lagi majelis ilmu ya, letakkan dirimu sebodoh-bodohnya. Nah, paham nggih? Misalkan ini majelis ilmu, letakkan dirimu sebodoh-bodohnya. Ketika engkau sedang rapat, letakkanlah dirimu level paling rendah. Jangan engkau menganggap sebagai orang yang lebih tinggi di situ. Sehingga muaranya adalah ketawadhuan. Ketika di keluarga, letakkanlah dirimu serendah-rendahnya sehingga apa? Engkau bisa melihat apa kasih sayang istri, kasih sayang anak dan sebagainya. Jadi ketika engkau meletakkan dirimu serendah-rendahnya, maka udah nggak ada lagi orang lain yang mampu merendahkanmu. Ketika engkau meletakkan dirimu sehina-hinanya, sehingga tidak ada lagi orang yang mampu menghinamu. Kita merasa paling hina sih, Pak. Orang lain mau menghina gimana? Ya, gitu ya. Jadi itu malam ini insya Allah semoga senantiasa kita diberikan kepada oleh Allah. Yang pada intinya adalah semoga Allah semakin melembutkan hati kita, perilaku kita, jiwa kita, praktek kita dalam istri, anak, keluarga, masyarakat. Hilangkanlah semua nafsu-nafsu itu, hilangkan nggih. Itu nafsu letaknya dalam otak yang saya sampaikan dulu. Yaitu nafsu ingin dihormati, hargai, masa paling suci, paling nyambungkan dengan ini ya. Ya Ki ya. Penyabar. Hah? Kudu jadi penyabar. Nah, penyabar. Nah, penyabar berarti jelas ikhlas. Nah, ikhlas sabar gitu ya. Jodohnya itu sabar dan ikhlas itu. Sabar, ikhlas, muaranya adalah tawadhu. Nah, itu semoga senantiasa kita diberikan kekuatan Allah dalam prakteknya. Semoga senantiasa Allah melindungi kita semuanya dan mengistiqomahkan kita semuanya dan segera mengangkat wabah ini sehingga kita bisa senantiasa terus menggenjot apa yang menjadi jihadnya Allah Subhanahu wa taala. Itu letakkan, gantungkan semua urusan kita kepada Allah. Jangan menggantungkan kepada pikiran kita. Kalau menggantungkan pikiran kita nggak nyampe, Pak. Kalau saya mikir yang menggantungkan ini dengan otak saya nggak mampu, Pak. Saya akan berusaha menggantungkan ini kepada Allah menggunakan hati. Bagaimana nanti Allah akan memberikan jalan. Saya yakin Allah pasti akan memberikan jalan. Kalau menggunakan otak saya nggak akan jalan, Pak. Otak saya terbatas. Apalagi untuk mengumpulkan dana berapa itu? 3,7, 5,8. Otak saya nggak mampu, Pak. Ya, gitu. Kurang lebihnya saya mohon maaf dalam rangka menggurui diri saya sendiri. Ya, insya Allah bermanfaat untuk panjangan semuanya. Demikian akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.